Halo semuanya, semoga kalian teman-teman dimanapun kalian berada dalam kondisi yang terbaik dan tidak sedang kekurangan sedikit pun, entah itu materi dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan di kondisi saat ini. Saya ingin berbagi tips cara membaca buku cepat, entah itu 10 halaman lebih, bahkan 100, bahkan karya ilmiah yang memang begitu tebal ataupun cerpen. Kadang orang juga menganggapnya hal yang itu malas untuk dibaca karena halamannya begitu tebal. Sebetulnya kita bisa disiasati hal seperti itu tuh, karena penulis juga mempunyai sebuah inspirasi, kadang tempat ataupun kondisi di mana mereka mempunyai tempat tersendiri untuk menulis. Kadang juga di sana juga bisa terinspirasinya. Nah mungkin begini sih. Nah ini ada buku, nah, Kuten Success Handbook karang terbitan dari Mijan. Nah, terbitan dari Mijan. Mijan itu sendiri memang sudah tidak asing bagi penulis, karena beberapa penulis yang memang menerbitkan dari penerbit Mijan itu legalitasnya sudah terpercaya. Jadi buku-buku yang terpopuler itu kayak misalnya penulis Pidi Baik yang eh, banyak novel-novel Dilan, terus lain sebagainya juga dari Mijan itu sendiri. Terus kalau misalkan dari buku itu ada istilahnya rangkuman sekilas dari belakang. Jadi sebelum teman-teman membaca buku itu, pertama judulnya dulu. Di sini ada 10 Success Handbook. 10 Success Handbook berarti 10 kesuksesan digenggam oleh tangan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membayangkan 10 kesuksesan oleh sebuah tangan, mana mungkin kalau misalkan kita bayangkan berarti kesuksesan itu harus digenggam oleh tangan 10 tangan. Itu hanya teksnya saja. Jadi kita harus membaca teks dan konteks. Teks itu misalnya teks ininya 10 Success Handbook. Kalau konteksnya adalah kondisi di mana di luar teks. 10 itu 10, berarti 10 itu bilangan, sukses itu kesuksesan. Jadi sukses itu juga bermacam-macam anggapan seseorang, versi seseorang lah ya, macam-macam itu. Terus handbook itu kan dalam bahasa Inggris, book itu buku dan hand itu tangan. Jadi kita juga bisa menerjemahkan dengan genggaman tangan. Kalau diartikan teksnya saja itu akan keliru, tapi kalau misalnya diartikan ke dalam teks dan konteks, itu akan punyai pemahaman yang integral, menyeluruh. Jadi nggak hanya sekedar teksnya saja. Nah, kalau misalnya kita udah mengerti teksnya, berarti kita kaitkan dengan, korelasikan dengan 10 Success Handbook-nya. Nah, ya kesuksesan itu dalam kehidupan kita, misalnya sukses dalam meraih prestasi di kelas, sukses dalam meraih karir kita, misalnya sukses dalam meraih pekerjaan maupun jabatan. Itu kan universal, beda-beda ya kesuksesan itu. Intinya sukses itu hal yang memang kalau kita bayangkan itu ya di usia misalnya remaja, kesuksesan itu kita belajar di sekolah, itu mempunyai prestasi, hobi yang memang diakui, misalnya dalam hal hobi entah itu bermain bola ataupun hobi mendaki gunung, hiking. Misal kita mempunyai tempat suatu tujuan dan kita berhasil menujunya, misalnya ada orang yang memang mendaki ke Ciremai, dia di usianya yang remaja, akhirnya dia sukses, berhasil lah, mempunyai kebanggaan, bisa disebut katakan juga sukses. Itu menurut
eh, pemahaman kita, pengertian kita sendiri sebelum kita membaca buku ini ya. Terus 10 itu berarti kan banyak sekali pemahaman yang memang sukses itu. Jadi nggak hanya kita menganggap sukses menurut kita itu belum tentu menurut dia itu sukses, karena beda-beda. Sehingga akhirnya 10 itu berarti bilangan, berarti urutan dari mulai 1, 2, 3 sampai 10. Nah berarti dari kesepuluhan itu ada yang memang sukses itu nggak hanya sekedar satu kali untuk kayak misalnya sukses untuk belajar dan prestasi, itu belum dikatakan sukses, karena menurut buku ini ada 10 kesuksesan bisa digenggam oleh tangan. Ya maka dari itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya kesuksesan itu hanya diraih dengan satu saja, tapi ada beberapa variabel atau ada 10. Kemudian ketika udah kita mengerti secara pengertian kita, terus handbook itu kan genggaman oleh tangan, berarti ke-10 itu bisa digenggam oleh tangan. Maksudnya tangan itu kan secara teksnya, kalau konteksnya berarti kita bekerja keras untuk meraihnya dengan tangan kita sendiri, berarti oleh kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalkan orang lain misalkan ya itu bukanlah kesuksesan, tapi kesuksesan orang lain. Sederhananya seperti itu kan. Handbook itu berarti oleh kita sendiri. Nah lanjut ke berikutnya, yaitu di dalam sebuah buku biasanya ada daftar isi. Nah daftar isi itu mulai dari urutan isi bukunya, halaman pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi ketika misalnya kita ingin membaca sebuah buku, itu usahakan dari halaman pertama, pengantar dulu. Kenapa dari pengantar? Karena seorang penulis itu ketika ingin menuangkan ide dan gagasannya itu berawal dari pengantar, latar belakangnya. Misalnya ada suatu kondisi yang memang masalah di lingkungan, di tempat kita bermain ataupun berkegiatan di rumah ataupun di luar, itu yang melihat kondisi yang memang orang itu salah dalam memahaminya. Misalnya dari yang pertama, kenapa adanya 10 kesuksesan, kenapa harus satu, kenapa harus 10 gitu ya, kenapa nggak satu. Nah itu juga jadi permasalahan. Kemudian di belakang, ketika udah daftar isi itu, kita ada kesimpulan dari keseluruhan buku itu dari belakangnya. Jadi kita udah mengetahui arah buku ini ketika kita misalnya membaca dari halaman belakang, karena halaman belakang ini rangkuman dari keseluruhan buku ini. Terus kita misalnya dari ke daftar isi. Nah daftar isi ini kadang memang orang misalnya dari satu membaca buku, misalnya kan di sini ada kesehatan dan kebugaran. Dari halaman pertama saja kita udah mengerti kesehatan kebugaran. Jadi kita bayangkan terlebih dahulu apa itu kesehatan kebugaran. Sebelum kita membaca kita udah mengerti. Jadi ketika ingin membaca itu kita langsung mengerti dan paham. Tidak hanya teksnya saja, tapi berkaitan dengan konteksnya, kondisi di luar teks. Nah itu seperti itu. Jadi kita gampang mengertinya. Jadi ketika ingin membaca, kadang orang kan mengantuk lah ya, hal yang wajar. Kalau misalnya orang mengantuk ketika membaca karena saking banyaknya, jadi orang itu apa sih ini. Nah itu juga hal yang memang berpengaruh ke dalam ketertarikan membaca. Kemudian ketika misalnya udah kita mengerti sebelum membaca dan teksnya, terus kita kaitkan dengan pengertian konteks kita, itu akan lebih mengerti. Membaca pun misalnya ini hanya 18 halaman, bisa saja karena kita udah membayangkan pengertiannya itu dengan diri kita sendiri, akan lebih cepat. Terus usahakan dalam daftar isi jangan mengaclok, karena pengertian itu, karena saya ibaratkan sebuah membaca novel ataupun cerita.
ketika misalnya membaca sebuah buku dari halaman pertama saja, misalnya langsung ke halaman 10 ke halaman 20 ke halaman 13 dan seterusnya, jadi nggak ngelewati halaman kelima, itu akan membuat pemahaman kita itu tidak utuh. Ketika misalnya nggak utuh, akan berpengaruh ke diri kita sendiri, akan bingung ke depannya, itu akan merasakan kebingungan karena kita membaca secara parsial, sebagian-sebagian, tidak utuh gitu kan. Ibarat membaca, mendengarkan dongeng ataupun bercerita, kan ada beats-beatsnya. Jadi misalnya entah itu cerita kejadian, misalnya kita ngecok ke tahap berikutnya akan bingung. Makanya butuh di sini tuh secara sistematis dan tidak parsial. Dilanjut lagi ke halaman berikutnya dan seterusnya. Jadi usahakan itu gak hanya satu langsung loncat. Nah berarti harus sistematis ya, begitu. Jadi misalnya halaman yang begitu berapa ini tuh 209 halaman itu bisa terselesaikan dalam seminggu ataupun ya 3 hari 4 hari lah, karena kita membaca tidak teksnya saja yang kita baca, tapi teks dan konteks. Terus juga kita akan mengerti dengan cepat ketika setelah membacanya. Nah mungkin seperti itu ya, semoga bermanfaat. Dimanapun teman-teman berada, jaga kondisi kesehatan yang prima dan tidak dalam kekurangan apapun. Tips dari membaca buku cepat seperti itu ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan waktunya. Terima kasih, salam hangat, sehat selalu kawan.